Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Karena hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin Tuhan, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat hati kita untuk memuji menyembah Dia. Berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata,
boleh beribadah kepadamu. Kami mau berikan pujian dan penyembahan kami, sorak-sorai kami bagi Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Engkau yang layak diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersuka cita karena Dia berkata bahwa Dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Itu yang Dia katakan. Dan kita percaya bahwa di dalam namanya ada kuasa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sama-sama. Ada jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Kita tahu bahwa musim dalam hidup kita akan terus berganti. Ada hujan, ada badai, ada kemarau. Tetapi di setiap musim itu, kasih Tuhan tidak akan pernah lepas. Kasih Tuhan abadi buat kita. Oleh sebab itu, Dia menjadi satu-satunya penolong. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Bangun iman kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan penolong kami. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Terima kasih penolong satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tahu tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dan tidak ada yang dapat dibandingkan seperti Engkau. Engkau Allah satu-satunya penolong kami. Dalam setiap musim hidup kami yang terus berganti, kasih-Mu sungguh tetap abadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau menjadi milik kami dan kami menjadi milik-Mu. Mari berkati kami dengan suara-Mu hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu. Kami perlu Engkau dan kami perlu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan kami akan mendengarkannya. Dan kami mau remakan itu dalam hidup kami. Kami percaya hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan akan Engkau pakai dengan luar biasa untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau membentuk hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kerinduan, keinginan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Pagi ini saya akan mengambil ayat yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Haleluya. Mari kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada engkau, bermaksud mendirikan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Ayat yang ke-19, hanya bukankah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Haleluya. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Raja Daud ya. Saudara, bagaimana Tuhan benar-benar sudah menjadikan Raja Daud, kalau saudara baca di dalam satu raja-raja ini, bagaimana Tuhan sudah mengangkat putranya yang namanya Salomo, saudara. Dan kalau saudara lihat di sini, saya memberikan kepada saudara sesuatu yang benar-benar Tuhan berfirman kepada Daud ya saudara. Memang ini adalah maksud dari Daud. Dia ingin sekali mendirikan rumah untuk nama Tuhan. Dan maksud itu saudara memang sangat baik di hadapan Tuhan. Namun saudara, Tuhan berkata kepada Daud bahwa bukan kamu yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu lah yang nanti lahir kelak yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Saudara, dengan kriteria apakah kita menilai kesuksesan hidup? Jadi saudara, mungkin saya bisa memberikan judul pada pagi hari ini tentang kesuksesan hidup. Ya saudara, kadang-kadang
orang berkata kalau orang itu panjang umurnya berarti orang itu termasuk orang yang bertahan, yang kuat, yang sukses, yang mengalami kesehatan yang prima di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita melihat bukan saja itu, banyak kali kita jumpai juga saudara tentang keberhasilan. Ya, saudara, banyak orang mempunyai kriteria yang seperti ini, saudara. Panjang umur atau keberhasilan itu adalah sebuah kesuksesan. Dan banyak yang rindu, yang merindukan saudara keberhasilan dalam misalnya menuntut ilmu, lalu sampai mencapai sarjana, profesor, dan ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Ya saudara, nah kita lihat dalam kehidupan Daud, saudara. Daud ini ia adalah seorang yang sudah melewati perjalanan yang luar biasa. Dapat kita katakan dia adalah seorang yang sukses. Siapakah Daud dahulu dalam hitungan siapakah Daud itu dahulu, saudara? Dalam hitungan keluarga, ia bukan termasuk yang dapat dikatakan sukses, karena waktu saudara ketika Samuel datang dan menanyakan kepada Isai sebagai ayahnya, apakah kamu masih punya anak lagi? Oh ada, dia hanya sebagai penggembala domba. Nah saudara, kita lihat di sini di luar kriteria keberhasilan atau perawakan dari kakak-kakaknya, Daud tidak termasuk orang yang bisa dikategorikan bahwa dia adalah orang yang bisa nantinya akan menjadi sukses. Tetapi saudara, sekarang kalau saudara membaca di dalam kitab Samuel dan kitab Raja-Raja, bagaimana Daud mengalami kesuksesan yang luar biasa. Ia telah menjadi raja yang dieluk-elukan oleh rakyat. Bahkan Daud telah berhasil memerintah bangsa Israel. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat lagi dalam kehidupan ini, kita sering mempunyai kehidupan yang disebut ambisi pribadi. Ya. Ada dua hal yang akan saya kemukakan kepada saudara pada saat ini, yaitu yang pertama, kita tidak selalu dapat mencapai yang kita inginkan. Ya, saudara. Jadi kalau mungkin saudara mempunyai ambisi secara pribadi, saudara ingin menjadi orang yang sukses atau yang luar biasa, yang hebat, ya, yang dikenal dan terkenal. Saudara, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tidak selalu dapat mencapai apa yang kita inginkan. Kenapa saudara? Bukan berarti ini mengurangi ambisi kita, ya. Saudara-saudara, mari kita baca apa yang dikatakan Tuhan kepada Daud di dalam ayat 18 bagian B. Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik, kata Tuhan. Ya saudara, tetapi Tuhan tidak menginginkan Daud yang membangun. Nanti itu akan dibangun oleh anaknya yang namanya Salomo, saudara. Nah, sebenarnya apa yang salah dari Daud? Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin saudara ingin juga mempunyai kerinduan untuk Tuhan, untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan.
Ya saudara, tetapi tak dapat terpenuhi atau terwujudkan. Ya, ada banyak orang yang datang kepada saya dan berkata, nanti kalau saya begini, saya akan begini, ya saudara. Saya akan memberkati jemaah, memberkati gereja dan lain sebagainya. Itu pun pernah saya alami saudara dalam hidup saya. Ketika ibu saya pulang ke surga, sebenarnya saya mempunyai sebuah kerinduan, ingin sekali memberikan sesuatu pada ibu saya. Tetapi itu tidak terwujud. Dan dalam doa saya berkata, Tuhan, mengapa Engkau mengambil ibu saya secepat itu? Saya ingin mewujudkan apa saya bisa lakukan untuk orang tua saya. Tuhan berkata kepada saya, tidak perlu susah, tetapi percayalah bahwa orang tuamu jauh lebih senang sekarang ini di dalam surga. Puji Tuhan. Tidak terwujudnya cita-cita seseorang memberikan kepada saudara sebuah pelajaran. Contohnya saudara, dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, di situ dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri akan diterimanya, saudara. Kemudian apa yang terjadi, dan dia menjadi milik pusaka, ya. Negeri itu akan milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 11 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, jadi panggilan pribadi Abraham itu memang saudara-saudara terwujudkan. Dia berangkat dari Ur Kasdim dan Tuhan berjanji akan memberikan kepadanya tanah, ya saudara, yang luar biasa, ya saudara. Tetapi apa yang dialami oleh Abraham, ia tidak sampai ke kota itu, walaupun dalam ayat 9 dikatakan ia tinggal di tanah asing dengan Ishak dan Yakub. Saudara, kalau kita sekarang ini adalah tujuan saudara dan saya taat, saudara, jalanan hidup kita akan sampai di tanah itu yang disebut surga. Puji Tuhan. Begitu juga dengan Musa. Saudara, tadi saya katakan tidak terwujudnya cita-cita seseorang memberikan beberapa pengajaran, ya. Nah, saudara, walaupun kita mempunyai ambisi, tetapi semua itu, saudara, ada di dalam kekuasaan Tuhan. Kalau begitu saudara, begitu juga dengan Musa. Jangan yang memimpin perjalanan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, tapi dia sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian. Mengapa saudara? Karena ada kesalahan dalam menjalankan perintah Tuhan. Haleluya saudara. Sekali mempunyai ambisi membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, tetapi sendiri tidak bisa ke tanah perjanjian itu, saudara. Nah, kita harus tahu semua ini ada di dalam kekuasaan Tuhan. Allah memutuskan Daud untuk dia meninggal sebelum bait Allah didirikan, dan semua itu dapat diterima. Mengapa saudara? Karena Daud adalah seorang yang benar-benar, saudara,
hidup dekat dengan Tuhan. Walaupun cita-cita tak terwujudkan. Cita-cita ingin mempunyai ambisi mewujudkan sebuah bangsa nama Tuhan tertera di dalamnya. Tetapi semua saudara dilanjutkan anaknya yang namanya Salomo. Salomo sendiri saudara terinspirasi oleh anaknya. Waktu saya masih sekolah di Alkitab saudara, saya pernah melayani di Sidoarjo. Pada waktu itu saudara kurang lebih ketika saya masih ada di sekolah Alkitab 5-6 tahun saya pelayanan ke Sidoarjo, dan ada seorang siswi datang setelah itu dan bersaksi kepada saya. Saya masuk di sekolah Alkitab karena saya terinspirasi. Saya melihat ibu mengajar di sekolah minggu, dan saya mempunyai kerinduan ingin terwujudkan satu saat saya bisa juga ada di sekolah Alkitab. Puji Tuhan saudara. Kemudian apa yang terjadi saudara? Mengapa Daud saudara-saudara dapat menerima apa yang Tuhan katakan kepadanya, yang walaupun ia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, dan walaupun ia tidak bisa mewujudkan itu. Kenapa saudara? Karena bagian yang kedua ini adalah hubungannya sangat intim secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun mungkin tidak terwujudkan. Haleluya saudara. Hubungan yang sangat intim secara pribadi itu sangat penting. Saudara, supaya kita dapat mendapatkan suara Tuhan, supaya kita dapat peka terhadap keinginan Tuhan. Seperti Daud saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud, yaitu hidup benar di hadapan Allah. Dan bagian B adalah hidup sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Yang bagian C, hidup sesuai dengan sikap dan posisinya. Saudara, hidup benar di hadapan Allah itu saudara dapat kita lihat dalam kehidupan Daud saudara. Walaupun banyak kali kita melihat Daud pun sebagai seorang manusia banyak kekurangan, tetapi di dalam kehidupan Daud banyak sekali dia mempunyai kerinduan untuk hidup intim dengan Tuhan. Dan kemudian saudara, hidup yang sesuai dengan tujuan Allah atau sasaran Allah. Saudara, walaupun Daud ingin sekali mewujudkan cita-citanya membangun rumah Tuhan, tetapi dia mengikuti juga sasarannya Tuhan tidak bisa dia lakukan. Hidup sesuai dengan sikap dan posisinya. Saudara, hidup sesuai dengan sikap dan posisinya. Daud mengetahui posisi dia adalah orang yang hanya sebuah kepercayaan yang ia bisa lakukan. Nah, sekarang saudara, bagi saudara dan saya yang hidup di zaman ini saudara, kita lihat saudara di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, bagaimana seorang yang namanya Rasul Paulus saudara, dia juga adalah seorang yang sudah berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah, hidup sesuai dengan tujuan dan sasaran Allah, hidup sesuai dengan sikap dan posisi dari
Rasul Paulus. Saudara, dia katakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Itu tertera di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Kemudian Paulus katakan, aku berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengetahui bahwa Tuhan sudah memanggil dia, mempersiapkan dia untuk dia berlari-lari perjalanan hidup yang masa lalu. Dan dia tahu bahwa ada surga, hadiah yang sudah disediakan Allah. Tetapi bagaimana saudara dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran? Kalau saudara lihat dalam Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini yang banyak kali kita, saudara, mempunyai ambisi, mempunyai kerinduan. Kemudian kita juga karena kurang hidup, kita kurang, saudara, hidup intim dengan Tuhan. Lalu kita banyak kali mengalami kegagalan. Karena apa, saudara? Karena tidak mengenal kebenaran. Kemudian kita hidup mendirikan kebenaran diri sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jangankan mewujudkan ambisi, kerinduan, saudara, belum sampai ke situ, hidup kita di hadapan Tuhan benar-benar keluar dari kebenaran ini. Kita tidak mengenal kebenaran. Saudara, marilah saudara-saudara dan saya yang sudah mengenal kebenaran, punyailah kerinduan untuk melakukan sesuatu, ya. Walaupun mungkin Tuhan mungkin berkata seperti kepada Daud, ya, kamu mempunyai kerinduan untuk mendirikan rumahku, tetapi itu tidak akan terwujud karena itu akan dilanjutkan oleh anakmu. Saudara, mungkin saudara mempunyai kerinduan, tetapi percayalah saudara, hiduplah di dalam kebenaran, ya. Lalu kita harus juga mengetahui, ya, tujuan dan sasaran yang ada pada saudara dan saya. Itu harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita juga harus sesuai dengan sikap dan posisi kita. Siapakah saudara, siapakah saya? Mari kita merendahkan diri dan berkata, semua itu karena kebaikan Tuhan, ya. Walaupun kita harus melewati badai, cobaan, apa yang ada di hadapan kita, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita tidak akan mungkin keluar dari kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya percaya pagi ini saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan. Jadilah saudara orang-orang yang mau mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Walaupun mungkin saudara mempunyai kerinduan untuk mewujudkan sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan jalan dan itu juga akan terbukti. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara dan saya pada saat ini. Haleluya. Tuhan akan menolong saudara dalam perjalanan hidup ini. Walaupun mungkin saudara harus melewati berbagai masalah dan persoalan, asal hidup saudara dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.
kita sudah menyelesaikan firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita siapkan hati kita saat ini untuk bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kita harus proses, ya, biarlah itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang mengetahui jalan-jalan hidup kami. Engkaulah pemelihara hidup ini. Walaupun kami harus melewati berbagai-bagai persoalan hidup, kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkaulah satu-satunya Bapa yang baik yang selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan pasti kami akan selalu mengalami kemenangan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah memberkati seluruh jemaat sidang yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa